ada adegan ciumannya. Oke, itu trailer dari film yang bakal kita bahas episode ini, My Sassy Girl versi Indonesia. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo ya. Kurang ajar lo. My Sassy Girl 2022, directed by Fajar Bustomi, sutradaranya Dilan, Oleh Jeffrey Nicole Tiara Andini, dan lain-lain. dan lain-lain. Oke, jadi ini kan remake film Korea tahun 2001, Termasuk film favorit lo nih? banget of all time. Oh. Ceritanya tentang si Gian, ya, usia 25 tahun tapi masih jadi mahasiswa. Tapi S2 di sini, gitu kan. Terus ketemu cewek aneh, cewek unik namanya Sisi, yang kayaknya mood swings gila gitu ya. Oh, bisa senyum, bisa marah-marah dalam sepersekian second, bisa imut, bisa nabok gitu kan ya, kayak gitu. Dan si Gian bucin, jadi si Sisi ngapain pun dia ikut terus. Oke. Lo gimana? Pada dasarnya itu ya. Iya, ceritanya itu aja sih sebetulnya. Lo gimana? Jadi gue disclaimer, pada saat gue nonton, gue belum nonton film aslinya, film asli Korea. Bagi gue pertama, oke, gue ngomongin dulu filmnya digarap dengan baik. Digarap dengan baik, mencoba dengan warna-warna cerah, walaupun nggak tahu kalau menurut salah satu kritik di medsos itu saturasinya dibentokin Ke kanan ya, ke kanan 100%. 100%. Tapi gue nggak merasa terganggu sih pada saat nonton. Ini kayaknya dia Fajar Bustomi sama DOP-nya Dimas Imam Subono mau ngulang formula Mariposa ya. Mariposa ya, Mariposa Cuma kalau kan pastel-pastel. pastel, nah ini lumayan primary colors juga disikat ya. Gue cukup bisa menikmati kisah ini, film ini. Tapi ada beberapa hal yang mengganjal gue. Kalau di film Koreanya kan, Akhirnya lo nonton akhirnya gue nonton. Si pemerannya itu kan culun ya. Jinwoo ya, si Gian. Si Gian itu culun gitu, dan Ini nih Cha Tae-yoon. Cha Tae-yoon memang ciri khasnya cupu-cupu. tapi emang gitu. dia memerankan peran ganteng atau emang lucu? Enggak, emang begitu dia. Emang begitu. Emang gitu. Nah, gue agak kurang sold sama Jeffrey Nicole karena gini, pada saat beberapa adegan kan ada pelayan didatengin cowoknya, terus si ceweknya maju, si Gian tuh cuman di meja doang, Malah malu ya. malah malu. Nah, gue nggak bisa shake off personanya Jeffrey Nicole Yang karena bad boy. akhir-akhir ini dia kan bad boy, berantem di sosmed lah segala. Nggak bisa gue, pasti dia berani nih orangnya. Dan di adegan sebelumnya sempat ada kan dia yang buka baju dan dia six pack kan. Keker gitu ya, berotot gitu. Nah, bagi gue Jeffrey Nicole mainnya mungkin nggak jelek di situ, tapi dia miscast kalau menurut gue. Dan mungkin juga Tiara Andini ini agak tricky. Jadi pada saat gue menonton, gue belum tahu ceritanya, belum tahu apa. Begitu di announce Tiara Andini, gue langsung, oh nggak cocok nih. Kenapa nggak cocok? Nggak Ada tahu. apa dengan Tiara Andini yang membuat lo, kayaknya nggak cocok gitu? Gue nggak bisa pinpoint, tapi perasaan gue mungkin bukan Tiara Andini, gue mungkin lebih bayangin kayak mau di Ayunda atau Zara atau kakaknya Zara lah, kakaknya Zara. Nah, pada saat gue nonton, gue suka sama Tiara Andini. Gue suka sama Tiara Andini, tapi entah kenapa gue juga ngerasa dia nggak cocok di peran ini. Padahal gue suka. Nah, itu gue nggak bisa jelasin. Oh, oke. Sebenarnya faktor Jeffrey Nicole-nya sih yang lebih mengganggu buat gue daripada Tiara Andini, walaupun gue dari awal
skeptisnya sama Tyra Andini ya. Tapi ternyata Jeffrey Nicole kok jadi gini. Gue berharap si Jeffrey Nicole maju menghajar lawannya gitu, tapi nggak terjadi gitu. Jadi film yang beda itu sebetulnya. Iya. Dari gue gini, karena film ini agak sakral nih buat gue. Gitu ya, film aslinya nih agak sakral, yang membuat gue, film Korea yang membuat gue jadi tertarik untuk menyelami sinema Korea. Ya, walaupun bukan film Korea pertama yang gue nonton gitu ya, tapi film ini yang bikin gue tertarik untuk itu. Jadi punya tempat tersendiri nih di gue. Nah, ketika diumumin untuk di remake dan diumumin castnya, gue yang wah, enggak nih, ini harusnya yang cupu-cupu. Untuk yang si cowok ya, si Gyun-woo ya, si Gian kalau dalam hal ini. Bagi lo siapa? Gue sih ngerasa yang kalau kayak cupu-cupu nih, misalnya kayak Abun Sungkar, ya, temannya Angga di Mariposa. Udah kenal sama Fajar Bustomi kan, ya gitu loh. Terus atau Ciko Kurniawan, si Amin nih, di Penyalin Cahaya. Gue lebih mikir kayak Joshua Suherman gitu. Atau siapalah komika gitu. Gue ngeliatnya gitu, yang memang apa ya, cupu gitu kan. Ya believable kalau ada orang yang ditonjok ceweknya yang maju. Misalnya kayak gitu. Nah, terus ketika Tyra Andini, gue nggak tahu Tyra Andini selain bahwa dia penyanyi. Tapi gue nggak tahu lagunya juga gitu kan. Gue taunya dia penyanyi. Jadi ya udah dari awal tuh memang Jeffrey. Tapi gue positive thinking gitu kan, bahwa ya udahlah gitu kan. Nah, ketika gue nonton ini memang dengan gue membuka pikiran untuk bisa suka ke film ini gitu ya. Jadi gue terbuka banget nih. Nah, ternyata kekhawatiran itu confirm gitu ya, bahwa apalagi telanjang dada nih gitu kan, keker banget gitu kan. Nah, terus ada beberapa alterasi yang dilakukan di film ini yang justru malah kurang kena. Misalnya apa? Misalnya kalau di film aslinya tuh si Gyun-woo mahasiswa apa sih istilahnya, yang nggak lulus gitu kan, abadi gitu, mahasiswa abadi. Dia nggak lulus dan dia memang secara akademis blow on gitu loh ya, secara akademis blow on. Terus yang kayak nggak punya arah nih hidupnya gitu loh, sehingga kuliah nggak jelas, terus nongkrong gitu kan. Nah, terus dia juga, kenapa dia cupu? Karena orang tuanya pengen punya anak perempuan, kemudian dia lahir dia cowok, tapi sama ibunya di raise as a girl, gitu loh. Nah, jadi itu latar belakangnya. Dan itu enggak, si Gian di film ini mahasiswa S2 udah jadi, gitu kan. Jadi dia sebetulnya udah punya tujuan hidup yang jelas, gitu loh. Cuma memang dari segi asmara dia belum ada pasangan, itu aja gitu loh. Artinya dia lebih matang, nggak ada. Gue ngeliat jadi kurang alasan ketika ketemu cewek seperti ini yang mood swingsnya ekstrim, terus dia bisa bucin, karena gue nggak perlu gitu ya. Ganteng lagi. Iya, karena dia tujuannya udah jelas kan, tujuan hidupnya gitu loh. Kemudian kalau si tokoh Sisi, gue ngeliat gini, tokoh The Girl ini itu memang karakter yang di atas kertas tidak menyenangkan, ya kan? Dia berbahaya bagi orang lain. Main pukul-pukul aja. Mood swingsnya, masya Allah gitu ya. Terus mulutnya juga kan nggak kejaga. Tapi sebagai penonton kita diharap untuk root for her kan, mendukung dia. Gimana caranya? Adalah dengan meng-cast ya, memilih aktris untuk tokoh ini yang memang punya baggage, yang punya image baik-baik. Gue setuju yang lo bilang tadi, mau di Ayunda kan gitu ya. Jadi yang kayak kalau orang ngelihat itu langsung memang dia idaman sejuta umat. Justru peran yang diperankan Jeffrey Nicole mestinya diperankan itu. Jadi yang
karismanya kayak Jeffrey Nicole. Iya, gitu. Jadi karismanya Tiara Andini unproven, nggak ada. Iya, belum kebentuk karena ini kan debutnya dia kan. Gitu. Gue kalau ditanya siapa kira-kira, ya Chelsea Islan gitu ya. Yang orang gitu ngelihat, oh nih nggak apa-apa deh, diapain aja gitu loh. Ya, yang kayak gitu-gitu. Atau kalau di generasi yang lebih baru, Mawar Eva misalnya, gitu ya. Yang perlu yang kayak gitu. Terus yang skill actingnya juga mungkin udah lebih terasah karena dibalik kegalakannya, setiap kali dia marah, setiap kali dia senyum, tuh tetap kita sebagai penonton kalau versi Korea ya merasakan sebetulnya ada kesedihan di situ, ada luka di situ yang di reveal belakangan. Di Tiara Andini sekeras dia berusaha belum ada itu. Jadi subtlety-nya tuh belum ada. Itu sih, Bay. Nah, celakanya film seperti My Sassy Girl ini memang bertumpu pada karakter. Sehingga begitu karakternya tidak diwakili oleh pemeran yang tepat, gue nggak, maksudnya Jeffrey dan Tiara tuh udah berusaha keras kan. Ketika tidak diperankan oleh orang yang tepat, bisa ya itu fondasinya ini berantakan. Benar, gitu jadi sih, menurut gue jadi kebalik karena mestinya kan Jeffrey Nicole udah punya persona yang kuat, jadi pada saat nonton gue nggak terlalu percaya dia cupu. Kebalikannya sama Tiara Andini gitu, mestinya dia punya persona yang kuat, pemerannya gitu, jadinya kita bisa rooting for her walaupun dia agak-agak gila gitu. Jadi kalau soal pilihan warna segala macam gitu ya misalnya, itu suplemen gitu ya. Walaupun gue nggak terlalu suka wardrobe-nya itu buat gue tuh aneh gitu ya. Aneh. Jadi mau pakai internal logic movie-nya ini gitu ya, bahwa si Jeffrey dengan kotak-kotak, si Tiara Andini juga kayak gitu. Gue nggak tahu statement apa sih yang mau dibuat gitu kan. Itu apalagi kalau misalnya itu fashion statement, itu makin nggak cocok lagi ke tokoh si Gian yang memang cupu. Lo percaya gak sih ada orang cupu mau bikin fashion statement gitu kan? Kuat gitu ya. Gitu, jadi makin lepas gitu loh. Oke. Apalagi nih yang mau ditambahin? Menurut gue sih itu, jadi begitu di menit-menit awal itu nggak ketemu, jadi kita nggak usah bahas perbedaan dengan gitu, nggak usah lah ya, itu banyak ya, atau pesan-pesan tersembunyi di film Korea yang mungkin bisa kita bahas di episode tersendiri gitu ya. Kita nggak usah bahas itunya, tapi My Sassy Girl 2022 as it is gitu ya. Nah, yang jelas peran Gian dan Sisi ini setuju gue sama lo, miscast. Jeffrey dan Tiara udah berusaha keras gitu ya. Buat gue berantakan. Supporting castnya kan juga dari TikToker gitu kan misalnya. Jadi yang punya followers banyak misal. Kita mungkin udah harus berpikir dua kali untuk menentukan pemain film ya berdasarkan followers gitu. Nggak nolong apa-apa. Ya gak sih? Bagi kita jangan-jangan, tapi bagi orang lain nggak tahu. Tapi maksud gue gini, secara cerita ya, secara ketika kita nggak tahu mereka siapa, kita mah gini amat gitu kan. Terus mainnya juga gini amat kan gitu loh. Ya. Oke, skor 6,5. Oke, gue cuma bisa kasih 3, baik. Oke. Gitu. Tapi Falcon tahun ini masih ada 2 remake Korea lagi kan? Miracle in Cell Number 7 sama Hello Ghost. Hello Ghost itu juga aslinya Cha Tae-yoon ya, yang main My Sassy Girl. Oh gitu. Nah kali ini diganti sama Onat. Gue belum nonton sama sekali. Oh ya. Semuanya. Gitu. Nah karena dua-duanya tuh berakhir dengan air mata gitu kayaknya, orang kita akan suka, penonton kita akan suka. Oke, sekian untuk episode My Sassy Girl. Silakan komen, subscribe, like gitu. Setuju gak setuju sama pendapat kita? Sampai ketemu. Makasih udah mampir ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat.